Menunggu proses pencairan dana bantuan sosial PKH ataupun BPNT untuk tahap pertama tahun 2022 ini. Mohon maaf, faktor penyebab ini bagi nama-nama yang tidak cair dana bantuannya di tahap pertama ini. Kemudian peraturan terbaru sesuai dengan ketetapan dari Kementerian Sosial. Simak info ini sampai habis, jangan di skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sosial, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel Dunsana Emril. Kami akan senang hati mengabarkan informasi secara konsisten program bantuan pemerintah tentunya. Terima kasih yang selalu stay tune di channel ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki tentunya. Yang baru join, kami ucapkan selamat datang. Jangan lupa support kami terus dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Proses pencairan penyaluran dana bantuan PKH tahap pertama tahun 2022 ini maupun BPNT dari Kementerian Sosial tentunya. Sampai saat ini terus digenjot proses penyaluran untuk realisasi anggaran yang masih tersisa di tahun 2021 sampai dengan 15 Januari tahun 2022 ini. Artinya sejak kami publish video ini tinggal beberapa hari lagi tentunya. Nah, teman-teman sahabat sosial, tentunya terus berkoordinasi dengan pendamping di tingkat wilayah masing-masing. Apakah dana bantuannya cair atau tidak di sisa anggaran tahun 2021 kemarin. Nah, terkait kapan ya dana bantuan PKH tahap pertama ataupun BPNT di bulan Januari akan disalurkan oleh Kementerian Sosial tentunya. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu beberapa faktor penyebab. Mohon maaf bagi nama-nama yang tidak masuk dalam data bayar proses pencairan Bansos PKH tahap pertama dan BPNT di bulan Januari ini. Tentunya teman-teman yang sudah cair dana bantuannya di tahun 2021, harapan kita dapat cair kembali di tahun ini tentunya. Poin yang pertama yang perlu kami jelaskan terlebih dahulu yaitu faktor utamanya adalah belum padanya data keluarga penerima manfaat dalam data Dukcapil, sumber data dari keluarga penerima manfaat tentunya. Nah, hal ini faktor-faktor penyebabnya adalah seperti terjadi perbedaan nama antara KTP dan kartu keluarga, baik itu hal-hal yang lainnya. Spasi aja yang berbeda, maka dana bantuannya tidak akan disalurkan. Apalagi teman-teman yang pindah domisili tentunya. Dan itu perlu lakukan koordinasi. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman sahabat sosial belum terdaftar nama KPM di dalam data DTKS. Karena faktor antara lain terdapat perbedaan antara data Kementerian Sosial dengan data Dukcapil tentunya. Nah, teman-teman, ini sangat penting sekali bagi validasi data baru ataupun KPM cadangan. Dipastikan terlebih dahulu datanya sudah padan antara data Dukcapil dengan data Kementerian Sosial tentunya. Nah, poin yang selanjutnya adalah belum memiliki ID BDT di dalam data DTKS. Kemudian teman-teman sahabat sosial, beberapa faktor lainnya yang menyebabkan dana bantuan sosial tidak cair di tahap pertama ini di bulan Januari ataupun di tahun 2022 ini. Terkhusus bagi keluarga yang sudah memiliki taraf ekonomi yang layak tentunya. Yang layak ini yaitu tidak masuk dalam keluarga golongan kurang mampu ataupun golongan miskin tentunya. Artinya tidak layak lagi mendapatkan program bantuan sosial dari Kementerian Sosial tentunya. Nah, beberapa faktor tersebut tentunya menjadi poin utama bagi penerima
yang tidak akan cair lagi dana bantuannya di tahap pertama tahun 2022 ini. Kemudian terkait peraturan yang telah diterbitkan melalui peraturan Kementerian Sosial nomor 3 yang menjadikan acuan di tahun 2021 maupun di tahun 2022. Kami akan menyebutkan beberapa hal yang menjadi sumber utama bagi teman-teman sahabat sosial tentunya. Mohon disimak informasi ini sampai habis. Jangan di-skip tentunya agar tidak gagal paham. Yang pertama acuannya adalah berdasarkan Permensos nomor 3 tahun 2021 tentunya yang menjadikan acuan data untuk tahun ini, yaitu data DTKS harus padan dengan data Dukcapil tentunya. Kemudian poin selanjutnya adalah sesuai hasil verifikasi data KPM yang dilakukan di tingkat daerah dalam 1 bulan itu 1 kali. Tentunya data KPM yang tidak layak maka otomatis tidak akan cair dana bantuannya. Nah teman-teman, hal ini menjadi poin utama. Sumber data adalah poin yang menjadi faktor utama cair atau tidaknya dana bantuannya di tahun 2022 ini. Maka teman-teman yang bermasalah silakan koordinasi dengan operator 6NG ataupun ke pendamping sosial di wilayah masing-masing. Kemudian acuan selanjutnya acuan berdasarkan terbitnya Permensos nomor 3 ini, yaitu perubahan pemutakhiran data berdasarkan sistem offline melalui Microsoft Excel yang diteruskan ke Pusdatin. Baru data DTKS bisa ada perubahan baik dari segi nominal ataupun berdasarkan validnya data KPM atau keluarga penerima manfaat, baik itu berdasarkan komponen-komponen untuk penerima bantuan sosial PKH. Kemudian selanjutnya adalah bagi keluarga penerima manfaat, terkhusus bagi BPNT, bantuan pangan non-tunai, bahwa dari Kementerian Sosial akan melakukan kontrol dan pengawasan bantuan BPNT. Tujuannya adalah agar dana bantuan yang diambil bisa dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan tentunya. Nah, teman-teman sahabat sosial, beberapa sumber masalah yang menjadi cair atau tidaknya bantuan tentunya adalah data yang menjadi faktor utama. Apakah anggota keluarga dengan nik ganda, ini sumber-sumber masalahnya. Kemudian KPM dengan struktur nik tidak valid atau KPM yang sudah meninggal dunia menurut data Dukcapil. Kemudian nik yang tidak padan dengan data DTKS, penerima program BPNT yang tidak valid ataupun penerima PKH yang tidak valid lagi, ataupun data ganda yang terdapat dalam data DTKS. Nah teman-teman sahabat sosial, itu ya beberapa poin masalah terkait proses penyaluran dana bantuan PKH di tahap pertama ini. Ketika datanya sudah padan, tentunya akan diterbitkan namanya dalam data bayar, surat perintah pencairan dana bantuan PKH ataupun BPNT melalui KPPN yang diteruskan ke bank penyalur. Nanti melalui bank penyalur akan diterbitkan list namanya yang akan ditujukan ke pendamping sosial di wilayah masing-masing tentunya. Oke teman-teman sahabat sosial, mudah-mudahan sebentar lagi proses penyaluran PKH akan segera berlangsung terkait telah selesainya realisasi anggaran sampai dengan tanggal 15 Januari ini. Tunggu, tetap sabar, tetap koordinasi di setiap wilayahnya, baik itu melalui pendamping sosial. Terima kasih, jangan lupa disebarluaskan informasi ini kepada teman-teman sahabat sosial yang lainnya agar dapat memberikan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.